wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1B D3 Keperawatan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Siva Lailatul Fitriani, Penny Nuraila, Mirna Gustiani. Akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dan perkembangan perilaku. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian merupakan konglomerasi anggaran dari keputusan yang kami buat sepanjang hidup kita. Faktor perkembangan kepribadian: alam, lingkungan, genetik. Menurut salah satu ahli Gordon Well-Alford, kepribadian adalah organisasi sistem jiwa raga yang dinamis dalam diri individu yang menentukan menyesuaikan diri yang unik terhadap lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kepribadian: keadaan fisik, lingkungan fisik geografis, kebudayaan, pengalaman kelompok, pengalaman unik. Jenis-jenis kepribadian: melankolis, metis, sanguin, toleransi. Perkembangan perilaku individu. Perkembangan perilaku individu dikemukakan oleh 1. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 atau sering dikenal sebagai Bapak Psikoanalisis. Kedua, Erik Erikson 15 Juni 1902 dan ketiga, Sullivan 1892 sampai 1949. Sigmund Freud 1856 sampai 1939 dikenal sebagai bapak psikoanalisis yang mengembangkan teori libido atau teori energi seksual. Freud membagi perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase pragenital, kedua, fase laten, ketiga, fase remaja, dan keempat, fase genital. 1856 sampai 1939. Menurut Freud, sebagaimana diuraikan oleh Samadhi Suryabrata, bahwa fase perkembangan kepribadian individu apabila ditinjau dari dinamika kepribadian dibedakan menjadi 6 fase, yaitu 1. Fase oral, 2. Fase anal, ketiga, fase falik, keempat, fase laten, kelima, fase pubertas, dan keenam, fase genital. Oral, yaitu berlangsung dari umur 0 sampai 1 tahun. Daerah pokok dinamika adalah mulut. Mulut memiliki fungsi penting dan sebagai alat utama untuk melakukan eksplorasi dan belajar. Dan adapun hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan yaitu ditemukan 2 macam aktivitas oral, yaitu menggigit dan menelan makanan yang kelak akan menjadi prototipe ciri atau watak individu. Dan adapun fase anal di umur 1, yaitu dengan ditandai dengan perkembangan kepuasan kateksis dan ketidakpuasan atau anti-kateksis di sekitar fungsi eliminasi. Dengan mengeluarkan fases atau buang air besar, timbul perasaan lega, nyaman, dan puas. Kepuasan bersifat egosentrik, artinya anak mampu mengendalikan sendiri fungsi tubuhnya. Hal-hal yang perlu dan penting diperhatikan yaitu anak mulai menunjukkan sikap dan sifat egosentrik. Sikapnya sangat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri dan egoistik atau memikirkan diri sendiri. Adapun fase falik. Fase falik ini berlangsung dari umur 3 sampai 5 tahun. Yang menjadi daerah erogen adalah alat kelamin. Sebagai pusat dinamika perkembangan adalah perasaan seksual dan agresif karena mulai berfungsi alat kelamin. Hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu anak mulai melakukan rangsangan otoerotik, yaitu meraba-raba dan merasakan kenikmatan dari beberapa daerah erogen atau bagian tubuh yang mudah membangkitkan dorongan seksual.
Dorongan seksualitas tersebut kemudian ditunjukkan pada orang tua berjenis kelamin yang berbeda. Yang ke-10 yaitu, menurut Freud, setiap orang pada dasarnya biseksual, artinya tertarik pada jenis kelamin yang sama dan berkelainan. Ketertarikan jenis kelamin yang sama ini yang sangat menjadi dasar homoseksual. Yaitu fase laten, tersembunyi atau terpendam. Pada fase ini, impuls-impuls cenderung dalam keadaan terpendam atau tersembunyi. Yang kelima, fase pubertas. Pada fase pubertas, impuls-impuls yang semula tenang, terpendam atau tersembunyi menonjol kembali sehingga menimbulkan aktivitas dinamis lagi. Fase genital. Pada fase genital ini, narsistis diarahkan ke objek luar dengan mencintai orang lain karena alasan altruitis, yaitu bukan semata-mata alasan narsistis. Menurut Erikson, tanggal 15 Juni tahun 1902, Erikson mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Mengembangkan teori psikososial sebagai pengembangan dari teori psikoanalisis dari Freud. Fase perkembangan kepribadian ada 8 tahap. 4 tahap pertama pada fase bayi dan anak-anak. Tahap kelima terjadi pada fase remaja. Dan 3 tahap terakhir terjadi pada fase dewasa dan tua. Dasar vs ketidakpercayaan. Timbulnya kepercayaan dasar diawali dari tahap sensorik oral, ditandai dengan tidur tenang dan nyenyak, dan menyantap makanan dengan nikmat dan defekasi dengan mudah dan lancar. Kemandirian vs perasaan malu dan keraguan. Yaitu individu mulai belajar menegakkan otonomi namun belum dapat berpikir diskriminatif, sehingga diperlukan adanya bimbingan. Inisiatif rasa bersalah. Pada fase ini, anak sangat aktif dan banyak bergerak sehingga mulai mengembangkan kemampuan untuk hidup bermasyarakat. Berkarya vs rasa rendah diri. Fase ini kurang lebih sejajar dengan fase laten menurut Freud. Anak mulai memasuki pendidikan formal. Anak berusaha merebut perhatian dan penghargaan atas karyanya. Vs kekacauan identitas. Berakhirnya fase kanak-kanak dan memasuki fase masa remaja. Perubahan fisik yang pesat dan menyamai taraf dewasa. Orang tua sebagai figur identifikasi mulai luntur dan mencari figur identifikasi lain. Keintiman vs isolasi, yaitu terjadi hubungan intim dengan pasangannya. Yang kedua, terjadi hubungan tertutup dengan kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu berlangsung sejak bayi dilahirkan sampai saat belajar bicara. Organ utama adalah oral. Adapun ciri khas pada fase bayi yaitu belajar dan dasar pembentukan sistem konsep diri. Yang kedua yaitu fase kanak-kanak. Ditambah dapat mengucapkan sehingga timbul kebutuhan terhadap kawan bermain. Adapun pada fase juvenil yaitu di mana fase ini anak mulai memasuki sekolah dasar. Dan fase para itu ditandai dengan kebutuhan menjalin hubungan dengan teman sejenis, kebutuhan akan sahabat yang dapat dipercaya, bekerja sama dalam
melaksanakan tugas dan memecahkan masalah kehidupan, kebutuhan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya yang memiliki persamaan, kerjasama, tindakan timbal balik sehingga tidak kesepian. Remaja awal, yaitu fase ini berawal dan berakhirnya fase pra-remaja sampai individu menemukan suatu pola perbuatan yang stabil dan memuaskan dorongan-dorongan genitalnya. Pada fase remaja itu, di mana fase ini sudah mulai terpolakan aktivitas seksual melalui langkah pendidikan hingga terbentuknya pola hubungan antar pribadi yang sungguh-sungguh matang sesuai dengan kesempatan yang ada. Pada fase ini tugas pengembangannya adalah belajar untuk saling ketergantungan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Namun, pada fase usia lanjut atau pada fase di atas 60 tahun itu, tugas pengembangannya adalah menyadari sebagai individu lansia dan menerima arti kehidupan dan kematian. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua memahami apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.